Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fenia Cesaria, NPM 2017-435-70083. Di kesempatan kali ini, saya akan mendemokan tentang tugas akhir yang saya ajukan untuk melengkapi persyaratan mencapai gelar sarjana di program studi Teknik Informatika, Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer, Universitas Indraprastha PGRI, tahun 2021. Dengan judul Perancangan Aplikasi Pemesanan Pakai Trip pada PT Karya Anjani Nusantara berbasis Java NetBeans. Ya, berikut ini adalah halaman utama untuk login. Jadi, username harus disesuaikan dengan hak akses yang dipilih agar bisa login ke aplikasi. Terdapat 3 hak akses, di mana admin untuk memasukkan data-data entry seperti data karyawan, data customer, transaksi pembayaran. Lalu untuk owner dan finance hanya untuk melihat pelaporannya saja. Saya akan login sebagai admin. Ini adalah halaman utama dari aplikasi. Di bagian master terdapat 3 pilihan, di mana data customer berisi database customer yang ada dan untuk memasukkan data-data customer yang baru. Lalu untuk karyawan, data karyawan ini berisi database karyawan yang telah diinput dan juga bisa untuk memasukkan data karyawan baru yang akan diinput. Lalu kalau untuk trip karyawan ini untuk memberikan bonus kepada karyawan-karyawan yang menjadi guide pada trip tersebut. Sebelah transaksi terdapat 3 pilihan, yaitu untuk transaksi pembayaran customer, di mana customer bisa didata untuk transaksi pembayarannya. Lalu ada transaksi penggajian karyawan untuk menghitung semua penggajian yang dikeluarkan untuk karyawan. Lalu transaksi pendapatan bersih yang akan dilihat oleh owner sebagai profit yang didapatkan perusahaan pada periode tertentu. Lalu di sebelah sini ada tentang perusahaan, profilnya, berisi nama PT, slogan, nomor telepon, dan email. Lalu tombol logout untuk kembali ke menu login. Baik, sekarang kita coba ke menu master data customer, di mana di sini ID customer otomatis melanjutkan angka yang terakhir dibuat. Lalu, untuk mengisi data customer diperlukan nama. Saya mungkin isi dulu ya. Nomor telepon, email, dan alamat. Lalu di sini ada button function yang mana gunanya untuk menyimpan data yang sudah dibuat. Datanya akan otomatis ada di bawah sini. Lalu untuk button ubah ini untuk mengubah data ketika kita misalnya ada typo. Contoh, data berhasil diubah. Lalu kalau untuk menghapus, itu untuk menghapus data. Datanya berhasil diubah. Lalu kalau untuk bersih itu untuk membersihkan data-data yang kita klik dan kita mau membersihkannya, kayak gitu. Sementara kalau di sini keluar ini untuk tombol logout dan kembali ini untuk kembali ke menu halaman utama. Dan di sini juga saya membuat function filter untuk melakukan pencarian nama lebih mudah. Misalnya di sini contoh kita mau cari nama Kamal, lalu di sini akan muncul Kamal. Seperti itu. Dan juga di sini saya bikin untuk mencetak seluruh data customer yang sudah di-input. Ya, ini adalah data-data customer yang sudah pernah di-input di master data customer. Kita kembali ke halaman utama. Oke, baik. Sekarang kita ke menu master data karyawan.
Dimana di sini gunanya untuk menambahkan data karyawan apabila ada penambahan karyawan baru. Lalu di bawah sini adalah database karyawan-karyawan yang sudah bergabung atau sudah pernah bergabung di perusahaan ini. Untuk membuat data baru, kita memerlukan nama jabatannya dulu. Sebagai contoh, saya masukkan nama Rian. Lalu nomor teleponnya. Alamat dan kota. Kita simpan. Kalau kita simpan, nanti datanya akan ada di paling bawah. Lalu di sini juga ada function button yang berguna. Simpan itu untuk menyimpan data yang baru kita masukkan. Ubah itu untuk mengubah data apabila terjadi kesalahan penulisan. Lalu hapus itu untuk menghapus data yang dibuat. Contohnya di sini. Lalu kalau untuk bersih itu menghapus data-data yang kita klik, kita delete kayak gitu. Tapi tidak menghapus data yang ada di sini. Lalu keluar itu untuk logout, kembali ke menu login, dan kembali ini untuk kembali ke halaman utama. Dan juga di sini ada filter untuk menemukan pencarian lebih mudah dengan nama karyawan tersebut. Contohnya di sini saya mau cari Mira. Ini akan muncul Mira. Seperti itu. Selanjutnya, setelah data customer masuk, tentunya akan ada transaksi pembayaran yang perlu dilakukan oleh customer. Di sini ada ID transaksi, di mana ID transaksinya ini otomatis mengikuti angka terbaru setelah angka terakhir yang digunakan. Lalu kita perlu pilih tanggal pembayarannya, dan kita memasukkan nama customer yang ingin melakukan pembayaran. Seperti itu. Lalu kita menentukan waktu keberangkatan yang dipilih oleh customer. Dan di sini ada jenis tripnya, open trip atau private trip. Jadi kalau untuk open trip itu destinasinya Sumba, Komodo, Derawan. Dan private trip pun sama destinasinya. Perbedaannya adalah di harganya. Kalau untuk open trip lebih murah daripada harga private trip. Mungkin saya tunjukkan untuk open trip Sumba harganya 2.500.000. Open trip ke Komodo harganya 3 juta, open trip ke Derawan harganya 4 juta. Sementara kalau untuk yang ke private trip ke Derawan itu 4 juta, ke Komodo itu 3.500.000, ke Sumba 3 juta. Nah, ini sebagai contoh kita coba masukin data customer Sumba untuk ke Komodo dengan harga 3.500.000 dan kita bisa custom untuk memilih berapa jumlah tiketnya. Di sini kita klik hitung, nanti akan otomatis ke calculate di total harga. Jadi kita tidak perlu memasukkan secara manual angka ini gitu. Lalu di sini seperti pada form-form sebelumnya, kita memiliki action button simpan, ubah, hapus, bersih, keluar, dan kembali. Di sini saya tambahkan untuk melakukan filter lebih cepat. Pencarian Sumba. Sorry, ini belum saya simpan, sorry. Oke. Simba, astagfirullah. Ya. Sini ada ID transaksi 13, ID transaksi 14. Simba untuk keberangkatan 14 Agustus dan 17 Agustus. Baik, di sini ada tombol juga untuk mencetak bukti pembayaran yang bisa diserahkan ke customer. Seperti ini.
Oke, baik. Sekarang kita akan masuk ke pembayaran trip karyawan berdasarkan karyawan mana aja yang menjadi guide pada trip tersebut. Dan nanti ini data akan otomatis langsung masuk ke form transaksi pendapatan bersih. Jadi kita perlu untuk membuka trip karyawannya dulu. Jadi di data trip karyawan ini ada kode trip yang otomatis terisi dengan angka terupdate. Lalu nanti kita diminta untuk mencari ID transaksinya. Nah, untuk ID transaksinya ini adalah transaksi yang sudah dibayar oleh customer. Sebagai contoh, saya ambil data Wisnu ini, lalu kita menentukan guide yang mana yang akan menjadi guide di trip tersebut. Misalnya di sini Ilham, tanggal 14 Juli, lalu kita klik save, data berhasil disimpan. Oke, lalu kita bisa filter. Dari form ini, kalau kita sudah klik filter cari, nanti di sini otomatis total nominalnya akan mengikuti yang dari kita filter, seperti itu. Dan total trip juga menunjukkan jumlah tripnya. Dari sini kita klik proses, lalu akan masuk ke penggajian karyawan. Nah, karena datanya tadi bulan Juli, jadi kita pilih untuk penggajian bulan Juli. Lalu kita pilih tadi Ilham. Kita klik save. Oke, datanya ada di yang paling bawah. Selanjutnya, kita akan menambahkan data trip karyawan lainnya lagi yang mengikut di tanggal 7 Juli ini. Lalu bisa kita tentukan. Untuk destinasi ke Pulau Komodo, nominal yang akan didapatkan Doni sebesar 400.000. Ini bisa kita klik save. Baik, data berhasil disimpan. Kita pilih tanggalnya. Lalu kita klik proses. Dan kita masukkan tanggal penggajiannya untuk Doni. Klik save. Ya, datanya sudah berhasil tersimpan. Baik, sekarang kita akan menambahkan trip lainnya lagi, yaitu untuk Rindes, dan kita menentukan karyawannya. Klik save, lalu otomatis akan masuk di sini. Kemudian kita filter, muncul, dan klik proses untuk masuk ke pembayaran gaji DO. F, datanya berhasil disimpan. Lalu setelah kita sudah memasukkan trip karyawan dan juga masuk ke penggajian, kita kembali ke transaksi pembayaran customer untuk mengetahui pendapatan yang kita dapatkan sebagai profit di bulan Juli. Setelah kita filter, nanti di sini pemasukannya otomatis akan menjumlahkan total dari pembayaran customer. Kita bisa klik proses. Lalu di sini ada pengeluaran dan pemasukan. Ini bisa kita filter dulu bulannya. Kita klik cari, ya. Setelah kita berhasil filter, jadi kita tahu karyawan mana aja yang akan mendapatkan gaji dengan pemasukannya sebesar 50 juta. Kita klik proses. Lalu kita bisa masukkan untuk tanggalnya. Lalu untuk biaya destinasi ini saya buat manual dikarenakan tentunya faktor situasi kondisi di lapangan untuk pembayaran lapangan, untuk pembayaran kapal ataupun bensin, tol untuk penjemputan customer gitu, atau obat-obatan.
Jadi nanti ini bisa disesuaikan dengan biaya destinasi yang dilaporkan oleh koordinator di lapangan. Misalnya sebesar Rp500.000. Lalu bisa kita klik hitung, nanti otomatis jumlah bersihnya muncul menghitung harga ini. Lalu bisa kita klik simpan, data berhasil disimpan paling bawah. Seperti itu. Lalu di bagian pendapatan bersih juga ada button-button simpan, ubah, hapus, bersih, keluar, kembali, seperti form pada sebelumnya. Dan juga ini bisa di-filter untuk mempermudah pencarian berdasarkan kode pendapatan. Contoh, saya masukkan ini, akan muncul. Lalu, kalau misalnya untuk mencetak juga bisa difilter berdasarkan bulannya. Ataupun kalau mau mencetak semuanya, bisa dilakukan di sini. Akan muncul semua pendapatan bersih yang didapatkan berdasarkan bulan-bulannya. Oke, sekarang kita akan masuk ke menu owner dan finance. Baik, untuk di username owner dan finance, kita bisa memasukkan username owner. Lalu, jangan lupa untuk memilih hak aksesnya juga agar bisa diterima dan bisa login. Jadi ini adalah tampilan dari owner, di mana owner bisa melakukan tarik data untuk mencetak semua data pendapatan bersih, lalu mencetak customer, selanjutnya melihat penggajian karyawan, lalu trip karyawan, kemudian pembayaran customer. Kita balik ke menu awal. Untuk login finance, kita bisa masukkan username finance dan pilih hak aksesnya finance. Di tampilan untuk finance dan owner itu sama. Untuk menampilkan laporan, dia bisa mencetak data pendapatan bersih, mencetak data seluruh karyawan, mencetak gaji karyawan, melihat trip karyawannya juga, lalu melihat pembayaran customer. Baik, demikianlah demo program dari aplikasi perancangan aplikasi sistem pemesanan paket trip pada PT Karya Anjani Nusantara berbasis Java NetBeans dari Venia Cesaria NPM 2017-435-70083. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.